Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus anesti, alithos anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Saya masih berada di Jawa Timur untuk perawatan pengobatan. Dan kalau Tuhan izinkan, hari Rabu depan tanggal 30 April saya akan berangkat kembali menuju ke Bogor dari Jawa Timur ini karena durasi pengobatannya sudah selesai. Doakan supaya saya tetap sehat dan supaya saya tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Kali ini kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelum saya menjawab, jangan lupa bagi saudara yang pertama kali bertemu dengan YouTube ini untuk subscribe dan untuk klik itu share-nya dan klik itu juga like-nya. Dan bagi saudara yang ingin dan terdorong untuk membantu pelayanan ini supaya program ini berlanjut dan makin besar, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkannya melalui alamat Bank Mandiri saya yang ada di bawah ini, dan kirimkan ke sana langsung. Dan terima kasih sebelumnya kalau saudara merasa terbeban dan membantu pelayanan ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Azaria. Pertanyaannya, di luar sana para non-teis mengajukan sebuah pertanyaan. Bisakah Allah yang Maha Kuasa atau omnipotence membuat sebuah benda yang saking besar dan beratnya tidak dapat diangkat oleh Allah yang Maha Kuasa itu sendiri? Karena ini jadi seperti paradoks. Jika Allah itu Maha Kuasa, harusnya dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi jika dia bisa membuat sebuah objek yang saking besar dan beratnya tidak dapat diangkat sendiri, Allah jadi tidak Maha Kuasa lagi. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa membuat objek yang saking besarnya tidak dapat diangkat, dia juga tidak omnipoten, tidak Maha Kuasa. Karena dia memang bisa menciptakan tetapi tidak bisa mengangkat. Bagaimana iman ortodoks menjawab paradoks ini? Romaji matur nuwun. Terima kasih saudara Azaria. Ya, memang pertanyaan ini sering ditanyakan oleh orang yang merasa skeptik tentang adanya Allah, atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Alkitab, kepada ajaran Kristen dan lain-lain. Jikalau Allah dapat menciptakan suatu batu yang besar sehingga dia sendiri tidak dapat mengangkatnya, maka Allah itu tidak Maha Kuasa. Jikalau Allah tidak dapat menciptakan batu yang begitu besarnya sehingga dia tidak dapat mengangkatnya, kemudian Allah juga tidak Maha Kuasa. Menurut argumen ini, kemahakuasaan itu adalah merupakan kontradiksi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin Maha Kuasa. Jadi pertanyaannya, dapatkah Allah menciptakan suatu batu yang begitu besar sehingga dia tidak dapat mengangkatnya? Jawaban cepatnya adalah tidak dapat. Tetapi pertanyaan apa keterangannya itu jauh lebih penting daripada mengerti jawabannya sebagai tidak dapat tadi. Mengapa demikian? Karena pertanyaan ini didasarkan pada salah paham yang umum mengenai definisi dari kata seperti Maha Kuasa, ya. Itu
Istilah ini tidak berarti bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu, tetapi ini menggambarkan besarnya kuasa Allah itu. Kuasa adalah kemampuan untuk mempengaruhi perubahan, untuk membuat sesuatu itu terjadi. Karena Allah itu tidak terbatas, mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Dan Alkitab meneguhkan pernyataan ini. Coba kita baca dalam Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 11. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Ya. Kita baca juga di dalam Ayub pasal 37 ayat 23. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Kita baca juga dalam 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku, anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Baca juga Wahyu pasal yang keempat ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Jadi Allah itu dapat melakukan apa saja yang mungkin dilakukan. Tetapi Allah tidak dapat melakukan apa yang secara faktanya memang tidak bisa dilakukan. Ini dikarenakan ketidakmungkinan yang benar itu bukan didasarkan pada jumlah atau besarnya kuasa yang dimiliki oleh seseorang, tetapi itu berdasarkan pada apa yang sebenarnya mungkin dilakukan. Ketidakmungkinan yang sebenarnya bukanlah menjadi mungkin dengan menambah jumlah kekuasaan. Oleh karena itu, kecuali konteksnya menunjukkan yang lain, misalnya kita baca Matius 19 ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke. Di mana kemampuan manusia itu ditunjukkan dalam kontras dengan kemampuan Allah. Ketidakmungkinan berarti hal yang sama. Apakah itu menyangkut manusia ataukah itu menyangkut Allah? Jadi pertanyaan yang pertama itu didasarkan pada ide yang salah bahwa Allah karena Maha Kuasa artinya bahwa Dia dapat melakukan apa saja, padahal
Alkitab sendiri mendaftar hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh Allah, tidak dapat dilakukan Allah. Misalnya, Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Coba kita baca Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Nah, di sini Allah tidak mungkin berdosa, berarti Allah tidak mampu untuk berdosa. Ada yang tidak mampu dilakukan Allah karena itu mustahil. Ya. Kita baca juga dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mengapa menyangkal dirinya? Karena Allah itu sifatnya setia. Untuk menjadi tidak setia itu tidak mungkin, karena itu memang sifatnya adalah sifat setia. Kita baca juga dalam Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Iya. Nah, karena Allah itu kebenaran, tidak mungkin berdosa, tidak mampu untuk berdosa. Jadi alasan dia tidak dapat melakukan hal-hal ini adalah karena sifatnya dan sifat daripada realita itu sendiri yang Allah tidak dapat melakukan apa saja yang sebenarnya tidak dapat dilakukan dalam kenyataannya. Misalnya menciptakan segitiga yang punya dua sisi ganda, atau menciptakan seorang jejaka yang menikah. Jadi kalau orang itu masih jejaka, tidak mungkin orang menikah gitu kan. Terus dikarenakan kata-kata dapat dikaitkan secara bersama dengan cara ini, tidak berarti bahwa hal yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Ini adalah merupakan kontradiksi. Dan hal yang sungguh-sungguh tidak mungkin dalam realitanya. Sekarang, bagaimana dengan batu tadi? Batu akan mempunyai besar yang tidak dapat diukur untuk mengalahkan suatu jumlah pengangkat, kuasa mengangkat yang tidak terbatas. Tetapi sebuah batu yang tanpa batas itu adalah kontradiksi, karena objek materi itu tak mungkin bersifat tidak terbatas. Hanya Allah saja yang tak terbatas. Oleh karena itu, tidak ada dua hal yang sama-sama tidak terbatas. Batunya tidak terbatas, Allahnya tidak terbatas. Ini tidak mungkin, ya. Jadi pertanyaan itu yang ditanyakan tadi, kalau Allah itu dapat membuat suatu hal yang bersifat kontradiksi, Allahnya Maha Kuasa, bendanya juga Maha Kuasa, ini sesuatu yang kontradiksi. Sebab kalau ada Maha Kuasanya tak terbatas dan bendanya juga berat, kuasa juga tak terbatas, berarti ada dua yang Maha Kuasa, ada dua Allah, dan itu tidak mungkin. Oleh karena itu, hal itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam arti ini, Allah tidak dapat menciptakan batu semacam yang dimaksud tadi. Ya, saya kira itu yang bisa saya berikan jawabannya untuk kali ini. Semoga ini memberkati dan kiranya ini menjadi pemahaman lebih lanjut tentang iman kita kepada Allah. Shalom, salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.